السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، حاضرين rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sampaikan beberapa kejadian di masa kepemudaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjagaan kepada seseorang yang kelak akan menjadi pemimpin yang terbesar, menjadi penghulu daripada seluruh anak Adam, sebagaimana sabdanya, ana sayyidu walad ibni Adam wala fakhr. Beliau adalah pemimpin, penghulu dari seluruh anak Adam. Sifat-sifat yang mulia merupakan bagian yang tidak pernah terlepaskan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau kecil sampai dewasa, dan sampai Allah Subhanahu wa taala memanggilnya pribadinya sempurna sebagaimana ini dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana khuluquhul Quran. Sungguh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Dan juga sebagaimana pujian Allah terhadap beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau berada di atas suatu akhlak yang azim, pribadi yang agung, akhlak yang mulia. Dan hal ini yang menjadikan Khadijah radhiyallahu taala anha sangat tertarik kepada pribadi beliau. Bahkan tergetar hatinya melihat sikap-sikap beliau, akhlak beliau, dan amanah yang merupakan bagian yang tidak terlepaskan dalam kehidupannya. Dan akhirnya menikahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Dan kemudian berjalanlah sebuah kehidupan keluarga yang sakinah, yang damai, yang mawaddah, yang penuh dengan cinta. Mawaddah, penuh cinta yang diiringi dengan gairah, warahmah, dan penuh cinta yang teriringi dengan kasih yang menjaga dan melindungi. Kejujuran kecintaan di antara keduanya
Terlebih lagi usul yang dimiliki oleh keduanya dalam membina keluarga, maka sungguh sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling terbaik dalam berinteraksi kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik. Aku adalah orang yang terbaik dalam bergaul terhadap istrinya, terhadap Khadijah dan juga istri-istri yang lainnya. Khadijah seorang wanita yang memiliki akhlak yang sangat tinggi, yang telah memberikan bagian kehidupannya untuk perjuangan suaminya. Sehingga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Khadijah sepanjang kehidupannya. Bukan sekedar pembelaan kepada suaminya, tetapi pembelaan, kejujuran dalam pembelaan terhadap agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan sungguh beliau, yaitu sungguh Khadijah, adalah orang yang membelaku tatkala orang-orang mendustai aku, dan dialah orang yang memberikan hartanya tatkala orang-orang menahan daripada hartanya. Bahkan kita mengetahui Khadijah merupakan wanita yang terbaik, bahkan termasuk dari beberapa wanita yang sempurna yang ada di atas muka bumi ini. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamula minar rijali katsir." Yang sempurna yang dimiliki oleh seseorang lelaki atau yang sempurna dari golongan lelaki katsir, sangat banyak. Tetapi yang memiliki kesempurnaan dari kalangan kaum wanita hanya beberapa orang. Disebutkan di antaranya Maryam, kemudian Asiyah radhiyallahu taala anha, kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini merupakan wanita-wanita yang mulia, wanita yang sanggup memberikan kehidupannya, menjadikan kehidupannya sebagai perjuangan untuk meraih kemuliaan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Maryam dan juga Asiyah. Bahkan demikian yang telah dilakukan Khadijah radhiyallahu taala anha wa 'anil sahabati ajma'in. Sehingga pantaslah terjadi sesuatu yang sangat agung dalam kehidupan Khadijah radhiyallahu taala anha. Akhlak yang dimiliki oleh beliau, pembelaan yang dilakukan oleh beliau, maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sesuatu yang agung, memberitakan sesuatu berita yang menggembirakan, yang tentunya hal ini merupakan anugerah yang maha besar, anugerah yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, suatu saat ata Jibrilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat datanglah Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang kepada beliau. Kemudian dia menyatakan, akan datang kepadamu Khadijah yang membawakan makanan dan minuman. Dan jikalau dia telah datang, maka sampaikan kepadanya, faqra 'alaiha as-salama min rabbiha. Sampaikan kepada Khadijah
Sampaikan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam untuknya. Sampaikan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam, menyampaikan salam untuk Khadijah, dan ini dariku, yaitu dari Jibril alaihi salam. Demikian mendapatkan pujian daripada Allah, mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dari bawah oleh Jibril, malaikat yang paling mulia. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi yang paling mulia, dan Nabi mengkhabarkan kepada Khadijah bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam untuknya. Bahkan lebih daripada itu, Jibril menyatakan, "Fabashshirha," beritakan yang menyenangkan kepadanya, "bi anna laha baitan min qasr," bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadanya istana dari permata. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan istana yang terbuat dari sesuatu yang paling indah. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada wanita yang mulia yang memberikan pengorbanan kepada suaminya, dan lebih daripada itu memberikan pengorbanan kepada agamanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Khadijah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang pernikahan beliau dengan Khadijah tidak pernah menikah dengan yang lainnya. Bahkan sepeninggal Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat keutamaan Khadijah. Bahkan terkadang beliau menyembelih kambing atau menyembelih yang lainnya, kemudian membagikan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Bahkan bagaimana sangat terkenang dalam kehidupan beliau ketika adik perempuannya Halah binti Khuwailid, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim, saat Halah binti Khuwailid masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kembali teringat ketika mengetahui tentang sifat-sifat daripada Halah, dan bagaimana Halah mengucapkan salam, dan bagaimana Halah meminta izin. Maka apa yang diucapkan dan dilakukannya mengingatkan dari apa yang biasa dia dapatkan dan dilakukan Khadijah, karena kemiripan antara Khadijah dengan Halah radhiyallahu ta'ala anhuma wa 'anil sahabati ajma'in. Sehingga hal inilah yang menjadikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha merasa cemburu. Cemburu ini merupakan bagian daripada tabiat seorang wanita, karena memang keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Wa kana minha hadha wa hadha." Sungguh aku memiliki kenangan kehidupan terhadap Khadijah ini dan itu. Keutamaan dan pembelaan yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dari awal beliau adalah orang yang pertama kali beriman, dan ini merupakan keutamaan bagi para wanita. Orang yang pertama kali menyatakan keimanan dan menyatakan pembelaan dan menyatakan suatu harapan yang besar adalah Khadijah, seorang wanita radhiyallahu ta'ala anha, yang mana beliau tatkala Khadijah mendapatkan Rasulullah dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan takut, sebagaimana yang disahkan dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala beliau mendapatkan wahyu, maka Khadijah dengan penuh kasih dan dengan penuh keyakinan dan dengan penuh harapan dia akan menjadi seorang nabi, menjadi orang yang terbesar, dan juga penuh keyakinan dari apa yang dilihat daripada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah menyatakan, "Innallaha lam yukhziyaka abadan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kamu. Allah tidak akan menghinakan kamu selama-lamanya. Demikian perjuangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Sehingga pantas ini kalau para ulama mengingatkan, hendaknya para wanita-wanita merasa cemburu. Hendaknya para wanita-wanita mereka berkaca dan melihat
kebahagiaan dari keluarga Nabi, melihat bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha yang seharusnya seperti beliau lah kaum muslimin menjadikan idola, seperti beliau lah kaum muslimin menjadikan takaran bagaimana berperingai, bagaimana berperilaku, dan lebih daripada itu bagaimana membawa risalah, beriman dengan risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ingat bahwa anak-anak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya dari Khadijah. Anak-anak yang dimiliki oleh Rasulullah semuanya berasal daripada Khadijah. Ada satu yang terlahirkan, yaitu daripada Maria al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha, yaitu Ibrahim. Tetapi Ibrahim wafat ketika umurnya yaitu masih kecil. Ada pun yang lainnya semuanya daripada Khadijah. Dari yang pertama Zainab radhiyallahu taala anha, kemudian juga Al-Qasim radhiyallahu taala anhu, kemudian yang lainnya semuanya yaitu Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah radhiyallahu taala anhum. Kesemuanya merupakan wanita-wanita yang besar. Adapun anak lelakinya kesemuanya wafat dalam umur yang dini, yaitu umur ketika masih dalam keadaan kecil. Dan tentunya wafatnya anak-anak lelaki beliau, sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah ayah daripada seorang lelaki di antara kalian. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Demikian Allah ingatkan, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ayah daripada seorang lelaki di antara kalian. Keturunan yang datang daripada beliau adalah dari anak wanitanya, tidak ada daripada anak lelakinya. Karena kesemua anak lelakinya wafat tatkala masih bayi, sebagaimana wafatnya Ibrahim dan juga atau wafat yang pertama yaitu Qasim, kemudian Ibrahim yang wafatnya sangat terasa bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian qaddarallahu wa ma syaa fa'al, hari wafatnya Ibrahim umpamanya terjadi gerhana matahari, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sebagaimana dikeluarkan dalam muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asy-syamsa wal qamara la yankasifani li ahadin, sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana, tidak terjadi gerhana bulan dan matahari karena adanya kematian siapapun yang ada. Artinya semuanya adalah tanda-tanda daripada keagungan Allah, tidak berkaitan akan datangnya sesuatu atau kematian orang yang besar atau kematian anaknya seorang nabi. Kemudian putri-putri beliau kesemuanya merupakan pahlawan-pahlawan yang besar. Putri-putri beliau merupakan pahlawan-pahlawan yang besar. Kesemuanya adalah pembawa dan pengibar tanji risalah, memberikan pembelaan daripada kehidupannya dan memberikan apa yang mereka miliki dalam kehidupannya untuk tegaknya agama Allah yang agung ini. Salah satu contoh dari putri beliau, kalau kisah yang lainnya tentunya sering kita mendapatkan kisah Fatimah atau kisah Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum. Ruqayyah dan Ummu Kulthum keduanya merupakan istri daripada Utsman radhiyallahu taala anhu. Ada Zainab radhiyallahu taala anhu, maka subhanallah merupakan orang yang juga termasuk dari kalangan wanita yang setia dalam memberikan pembelaan kepada ayahnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab radhiyallahu taala anha merupakan anak wanita yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tumbuh dan berkembang di kota Makkah, di keluarga seorang nabi, dan muncul sebagai seorang sosok wanita muslimah, sosok wanita yang menjaga perilaku, sosok wanita yang tidak sekedar anggun dengan pribadinya,
tetapi mulia dengan menjaga perangai dan akhlaknya. Sehingga terkenallah menjadi masyhur apa yang dimiliki oleh Zainab di kalangan para pemuda-pemuda Makkah pada waktu itu. Dan ini tentunya sebelum turunnya risalah atau sebelum diutusnya beliau menjadi seorang nabi atau diutusnya diperintahkannya kepada beliau untuk berdakwah secara jahriyah atau juga sirriyah. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, keanggunan yang dimiliki oleh Zainab bagaimana ini semua sisi yang beliau miliki, maka menjadikan bermunculnya harapan di kalangan para pemuda-pemuda di kota Makkah pada waktu itu. Dan di antara mereka ada seorang pemuda yang sangat indah akhlaknya, seorang pemuda yang berkeinginan untuk meminang Zainab radhiyallahu taala anha wa 'an sahabat ajma'in. Dia adalah Abdul As Laqit ibn Rabi' radhiyallahu taala anhu. Dia adalah seorang pemuda yang terkenal di kota Makkah, yang tidak sedang memiliki garis keturunan yang mulia, bahkan bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bahkan Abdul As merupakan sosok pemuda Quraisy yang pemberani, jujur dan memiliki akhlak yang mulia. Dan dari apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para perangai dan akhlak yang dimiliki oleh Abdul As, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pintu daripada tawaran pinangan Abdul As, yaitu Laqit bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga menunjukkan suatu hikmah yang besar. Hikmah yang besar kenapa? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang lain. Kenapa? Karena tatkala dia menikah dengan anak Zainab dan kelak ketika telah turun kepada risalah dan diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, maka yang termasuk tidak menerima dakwah di awalnya adalah menantunya sendiri, yaitu Abdul As. Tetapi yang dilihat oleh Rasul pada waktu itu secara zahir, ada pribadi yang mulia yang dimiliki oleh seorang pemuda, sosok pemuda yang terkenal di kota Mekah dari kalangan orang-orang Quraisy yang memiliki garis nasab yang tidak jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, perintahlah dari kisahkan oleh para ulama sebagaimana disahkan oleh Imam Al-Zahabi dan juga para ulama yang lainnya, Khadijah atau Zainab radhiyallahu taala anha adalah sosok wanita yang tulus dalam memberikan kecintaan untuk suaminya. Suaminya sangat tulus dalam mencintai istrinya dan istrinya sangat tulus dalam mencintai suaminya. Bahkan kecintaan yang dimiliki oleh Zainab terhadap suaminya sangat difahami oleh Rasulullah SAW. Maka subhanallah, dari sebuah kejujuran cinta dari dua anak Adam ini, maka tumbuhlah kehidupan keluarga yang sakinah, yang penuh dengan kedamaian dan kecintaan dan kejujuran dalam kecintaan. Dan subhanallah, tatkala telah diturunkan risalah, jadi merupakan awal dari para anak duri dalam kehidupan rumah tangga. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan risalah, maka tentunya sebagaimana Zainab adalah putri yang mulia, yang selalu mencintai ayahnya, maka beliau menyampaikan keimanannya dengan apa yang dikabarkan oleh ayahnya. Dia menyatakan keimanan dan tentunya kecintaannya kepada orang tuanya yang mengemban risalah. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus berada di atas segala-galanya, melebihi daripada cinta dalam apapun. Termasuk kepada orang yang paling dicintai, yang sangat dicintai dan disayangi, itu suaminya Abdul As radhiyallahu taala anhu. Maka tatkala Zainab telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, muncul harapan yang besar dan selalu menyampaikan kepada suaminya harapan yang besar untuk menerima dakwah Rasulullah SAW.
Dan bagaimana kejujuran cinta daripada Zainab yang mana dia mendoakan siang dan malam untuk selalu memohon kepada Allah semoga Allah bukakan hidayah kepada Abul As radhiyallahu ta'ala. Tapi pada waktu itu Abul As belum terbuka hatinya. Bukanlah beliau mengingkari dari apa yang dibawa, tapi yang ada pada waktu itu ada sebagaimana yang mewarnai orang-orang kufar Quraisy, rasa gengsi daripada keluarga, karena mereka semuanya adalah pengibar panji kesyirikan yang ada pada waktu itu, dan juga sebuah hal yang aib bagi mereka, karena kalau atau seandainya Abul As beriman kepada apa yang ditawarkan oleh Zainab, maka seakan-akan dia adalah seorang lelaki yang tunduk kepada istrinya, dan itu adalah aib di kalangan orang-orang. Sekali lagi, itu adalah aib di kalangan orang-orang. Jika nampak suatu gambaran seorang suami yang tunduk kepada wanita, yang tunduk kepada istrinya, apalagi rongrongan daripada pihak keluarga Abul As yang selalu mewanti-wanti jangan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan Bani Abdul Syams yang merupakan turunan daripada kabilah yang ada penentang yang besar dari dakwah Rasulullah SAW. Maka Abul As dengan rasa gengsi yang sangat tinggi karena kekeluargaan dan dengan karena pembelaan kepada sebuah kabilah, dia tidak menerima tawaran Zainab. Tapi hal itu pun tidak mengurangi daripada rasa cinta Zainab yang memang pada waktu itu belum diharamkan pernikahan antara agama, khususnya yaitu yang apabila seorang wanita muslimah dan laki-laki kafir. Dan Rasulullah SAW sangat memahami hati manusia dan sangat memahami hati seorang manusia. Rasul tidak memaksakan. Rasulullah SAW tidak memaksakan kepada Zainab untuk keluar daripada rumahnya, untuk meninggalkan Laqit ibn Rabi'. Rasa harga dan juga apa yang dia lakukan atau apa yang dilakukan oleh Zainab daripada harapan dan doa karena cinta yang menjadi tinggi, dan juga sebagaimana tanggung jawab seorang mertua yang telah melepaskan sepenuhnya anak wanita kepada suaminya, maka Rasul tidak pernah memaksakan kepada Zainab untuk keluar dari rumahnya. Hanya dia memberikan sebuah nasihat terus didakwakan dan terus mendoakan dan terus memberikan peringatan perilaku yang terbaik, memberikan akhlak yang terbaik untuk suami. Subhanallah, Rasulullah SAW tidak memaksakan pada awal dakwah terhadap putrinya yaitu Zainab, dan Zainab pun terus dalam keadaan memberikan nasihat selain seorang istri yang sangat mencintai suaminya, yang waktu itu tekanan sangat kuat, yang mana semua orang berupaya untuk memutuskan hubungan dengan Rasulullah SAW. Bahkan kedua putri Rasulullah yang juga menikah dengan dua pembesar pemuda Quraisy pada waktu itu Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Ruqayyah yang menikah dengan Utbah, dan Ummi Kulthum yang menikah dengan Utaybah, anak daripada Abu Jahal pada waktu itu. Yang karena bencinya Abu Jahal terhadap risalah dan dakwah Rasulullah SAW, maka memaksa kepada anaknya untuk memisahkan. Maka dipisahkan dan diceraikan Ruqayyah dan Ummi Kulthum dan dikembalikan ke rumah Rasulullah SAW. Adapun Laqit, karena rasa cinta yang demikian mendalam, walaupun desakan demikian kuatnya dari keluarga dan dari kabilah, tetap dia tidak menceraikan. Karena rasa cinta yang demikian mendalam, bahkan dia memberikan pembelaan kepada Zainab walaupun dia dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik. Sampai pada akhirnya datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, dan merupakan amalan yang besar. Hijrah merupakan bagian ibadah yang besar.
Tetapi sungguh sekali lagi dan kesekian kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Zainab untuk berhijrah sebagai seorang putrinya, sebagai orang yang sangat dicintainya. Tapi memang seorang wanita adalah hak daripada suaminya, dan apalagi pada waktu itu belum diharamkan pernikahan antar agama di awal dakwah, dan juga Rasulullah sangat merasakan dari apa yang tertanam di lubuk hati yang paling dalam, dari cinta yang jujur daripada Zainab dan harapan yang sangat untuk berimannya suaminya, dan juga kejujuran daripada suaminya. Maka Rasulullah SAW tidak memaksakan kepada Zainab untuk berhijrah. Maka tinggallah dia dalam keadaan menyendiri di kota Makkah bersama suaminya, dengan penuh harapan agar suaminya beriman dan mendapatkan hidayah. Dan itu terus berlangsung dalam keadaan Zainab ditinggalkan ayah yang paling dia cintai, ditinggalkan oleh sanak familinya yang sangat dia cintai, dan saudara-saudari kandungnya yang sangat dia cintai. Tapi tanggung jawab dia sebagai seorang istri dan cinta dia kepada suami tentunya menghalangi beliau untuk berangkat hijrah kepada Madinah. Sampailah para pelaku dalam sebuah kejadian yang besar, yaitu perang Badar. Ketika perang Badar terjadi peperangan yang tidak seimbang, kekuatan kaum muslimin yang tidaklah besar, tidak kurang daripada sepertiga dari kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang kufar Quraisy, dari pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan ketika berkecamuk peperangan di perang Badar, di antara pasukan orang-orang kufar Quraisy yang ikut berperang pada waktu itu adalah Abul As Rabi atau Laqit bin Rabi', suami daripada Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Dan subhanallah, ketika telah berkecamuk peperangan dan Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, dan tatkala usai dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan, maka tertawalah sebagian dari orang-orang Quraisy, dan di antara sekian banyak yang tertawan adalah Abul As. Yang tertawan adalah Abul As. Maka Rasulullah SAW memberikan tawaran kepada orang-orang Quraisy, siapapun yang ingin mengembalikan tawanan, maka hendaknya dia menembus tawanan itu dengan harta. Maka bergaslah orang-orang Quraisy pada waktu itu berangkat menuju ke kota Madinah untuk membebaskan tawanan dengan memberikan yaitu ganti rugi dari harta yang dia miliki. Maka pada waktu itu Zainab sebagai seorang istri, yang dia miliki pada waktu itu adalah sebuah kalung emas permata yang dahulunya merupakan perhiasan yang selalu dipakai oleh Khadijah untuk berhias di hadapan Rasulullah SAW. Dia memiliki kalung emas permata yang selalu dipakai Rasulullah Khadijah untuk berhias di hadapan Rasulullah SAW. Dan tatkala Zainab menikah, maka kado pernikahan yang diberikan oleh ibundanya adalah kalung emas permata, diberikan kepada anaknya. Maka dipakailah perhiasan ini sepanjang kehidupan Zainab. Dan tatkala Zainab tertuntut untuk membebaskan suaminya, maka dia memberikan kalung emas permata ini sebagai barang tebusan untuk membebaskan suaminya. Dan tatkala utusan daripada Zainab datang berkeinginan untuk membebaskan suaminya, yaitu Abul As, yang dibawa oleh keluarga Abul As pada waktu itu, maka tatkala Rasulullah melihat dari seuntai kalung emas permata, kembali Rasulullah menatap dan teringat kehidupan indah bersama Khadijah. Terkenang kembali kejujuran cinta dan kebenaran orang yang paling dicintai pada waktu itu, yaitu Khadijah. Yang kemudian mengingat hari-hari yang indah, bagaimana Khadijah berhias dengan kalung emas permata itu, dan pada akhirnya menjadi kado pernikahan untuk putrinya, yaitu Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Melihat kenangan yang demikian indah dari apa yang pernah terjadi dalam kehidupan seorang Nabi, dan juga rasa cinta yang dimiliki Rasulullah kepada putrinya, maka Rasul memberikan tawaran kepada kaum muslimin pada waktu itu dengan pernyataannya, wahai para sahabatku,
Sungguh, sebagaimana telah kita ketahui bahwa tidak ada satupun di antara mereka membawa tawanan kecuali membawa tebusan. Dan ini Abul As mendapatkan tebusan daripada kalung emas permata. Jikalau engkau inginkan untuk dia menjadi baik itu rampasan perang, maka itu adalah hak kalian. Tapi jikalau boleh aku meminta dan mengusulkan, bolehkah engkau bebaskan tawanan Abul As ini dan kau berikan kalung emas permata ini, kau kembalikan kabarnya, yaitu kepada Abul As untuk diberikan kepada saya. Maka para sahabat pada waktu itu karena kecintaan dan pengertian mereka kepada Rasulullah SAW dan bagaimana apa yang pernah dilakukan oleh Khadijah, maka barakallahu fikum, para sahabat menerima tawanan Rasulullah SAW. Pulang Abul As, pulang dalam keadaan hatinya sangat kagum kepada pribadi perempuannya, kagum dengan apa yang dilakukan oleh Zainab, kagum dengan pribadi yang dimiliki oleh kaum muslimin. Pada waktu itu hatinya atau keadaannya belum bisa menerima untuk beriman kepada bicara yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi tatkala Abul As akan pulang, maka dia mensyaratkan, yaitu mensyaratkan kalau dia sampai ke kota Makkah, hendaknya dia memulangkan Zainab ke kota Madinah. Dia memberikan syarat agar Zainab diberangkatkan di kota Madinah untuk hijrah. Dan itu adalah hak tawaran bagi seorang tawanan. Ini antara tawanan dengan seorang pemimpin perang yang pada waktu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Maka Abul As dengan kejujuran seorang pemuda yang memang asalnya adalah seorang yang jujur, maka dia pulang ke kota Makkah. Pulang ke kota Makkah di relung hati yang paling dalam, terngiang-ngiang dengan pribadi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan juga pribadi-pribadi yang besar yang dimiliki sahabat Rasulullah SAW. Walaupun sebelum mengutarakan, sehingga beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi itu cukup terasa di hati Abul As Allah Ta'ala. Maka tatkala Abul As sampai ke rumahnya, Zainab menyambut dengan sukacita, menyambut dengan penuh harapan selain seorang istri yang jujur dalam cintanya, menyambut seorang suami yang juga jujur dan mencintai istrinya. Maka Abul As menyampaikan ketika masuk ke dalam rumahnya, didapatkan oleh Zainab muka dalam keadaan sayu, dalam keadaan pucat, dalam keadaan termenung, dalam keadaan tanpa ada sebuah muka yang senyum saat bertemu dengan orang yang dicintai, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala. Maka ditanyalah, apa gerangan yang menjadikan engkau demikian, wahai suamiku? Apa gerangan yang menjadikan engkau demikian? Maka dijawab oleh Abul As, sungguh ini adalah hari yang terakhir pertemuan kita. Ini merupakan hari yang terakhir pertemuan antara aku dengan kamu. Ayahmu telah mensyaratkan kebebasanku untuk aku berpisah dengan kamu. Pulanglah kamu ke kota Nabi, atau pulanglah kamu ke orang tuamu. Kemudian kembalikan perhiasan yang dititipkan ayahnya, yaitu seuntai kalung emas permata yang dititipkan ayahnya untuk diberikan kepada Zainab. Maka selain seorang istri yang mencintai suaminya, maka tentunya kesedihan yang sangat mendalam, sangat terasa dan dirasakan oleh Zainab. Dan karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya merupakan kecintaan yang paling utama, itu adalah perintah daripada ayahnya dan perintah daripada seorang nabi yang harus didahulukan dari segala-galanya. Maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Maka berangkatlah Zainab pada waktu itu radhiyallahu ta'ala anha ke kota Madinah, dan keberangkatan di awalnya dilakukan di siang hari yang dipimpin oleh utusan atau pada waktu itu pilihan daripada orang-orang Quraisy, di antaranya adalah Kinanah. Dan Rasulullah SAW pada waktu itu mengutus salah seorang sahabatnya, yaitu Zaid bin Harithah, untuk menjemput Zainab radhiyallahu ta'ala yang waktu itu Zainab berangkat dengan kedua anaknya dan dalam keadaan hamil. Kedua anaknya yaitu Umamah radhiyallahu ta'ala dan Ali radhiyallahu ta'ala, Ali bin Abil As.
Maka ketika berangkat di siang hari dan ditai oleh orang-orang kufar Quraisy, maka teranggap ini adalah penghinaan. Bagaimana mungkin seorang wanita yang dia adalah dalam takkan mereka adalah anak dari orang musuh yang paling besar keluar dari kota Mekah di siang hari? Ini ada penghinaan bagi orang-orang Quraisy. Maka mereka menghadang dan pada waktu sempat terjadi persengketaan dan pada akhirnya gugurlah janin daripada Zainab dan pada akhirnya Zainab dalam keadaan jatuh sakit pada waktu itu. Apa jatuh sakit? Karena gugur kandungan yang ada pada waktu itu. Maka sepakatlah pada waktu itu Zainab dengan suaminya untuk menghantarkan beliau yang diiringi dengan Kinanah untuk dihantarkan kepada utusan Rasulullah yaitu Zaid bin Harithah di waktu ketika kota Mekah dalam keadaan lengang di tengah malam. Berangkat mereka dan pada akhirnya disambutlah Zainab oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu wa sahabat ajma'in. Maka berangkatlah Zainab dan pada akhirnya kembali Zainab di rumah ayahnya, rumah orang yang paling dicintai, yang lebih cintanya daripada suaminya, yang lebih cintanya dari segala caranya, mencintai Allah dan cinta kepada Rasulnya. Berjalan waktu dan Rasulullah masih merasakan bagaimana getaran cinta yang demikian mendalam dan kejujuran cinta dari Zainab, seorang putri yang sangat dia kasihi. Maka di suatu hari ketika ada kafilah dagang Quraisy yang melewati kota Madinah pada waktu itu, berangkatlah kaum muslimin dari kota Madinah untuk menyongsong daripada kafilah dagang Quraisy. Dan di antara kafilah dagang pada waktu itu adalah kafilah dagang Abul As. Maka berhasillah kaum muslimin untuk merebutkan dagangan itu dan orang pun berlarian. Dan pada waktu itu Abul As termasuk dari kafilah dagang yang berlari dan beliau lari dengan secara sembunyi dan senyap masuk ke kota Madinah. Dan di suatu saat dia menutup pintu rumah Zainab radhiyallahu anha. Setelah dia berupaya untuk mencari tahu di mana rumah putri Rasulullah, maka di suatu saat dia menutup pintu rumah putri ini atau istrinya yaitu Zainab radhiyallahu anha. Maka tatkala dibuka oleh Zainab, maka terkejutlah suami yang dulu menyertainya, yang jujur dalam mencintainya ada di hadapannya. Dan pada waktu Abul As yang karena memang sudah dipisahkan pada waktu itu oleh Rasulullah SAW, dia hanya meminta kepadanya, tolong berikan perlindungan kepada aku. Maka ketika dia meminta perlindungan kepada istrinya atau kepada Zainab, maka Zainab berteriak dengan sejadi-jadinya, berteriak dengan suara keras, sungguh aku telah memberikan perlindungan kepada Abul As. Dan Rasulullah mendengarkan pada waktu itu teriakan dari para putrinya. Maka sebagaimana kita ketahui, ketika seorang telah mendapatkan jaminan keamanan, maka tidak boleh diganggu siapapun dia, bahkan seorang kafir pun ketika dia akan mendapatkan perlindungan haram untuk diganggu. Maka Rasulullah SAW memberikan jaminan perlindungan kepada jaminan yang telah diberikan oleh putrinya pada waktu itu. Kemudian Abul As saat bertemu dengan Rasulullah SAW, dia meminta kepada Rasulullah untuk mengembalikan barang rampasan, yaitu merupakan barang dagang yang dimilikinya, dengan alasan bahwa apa yang dia bawa merupakan barang amanah, bukan barang yang 100% adalah barang miliknya. Dan Rasulullah sangat paham daripada kejujuran Abul As ini, karena asalnya memang Abul As adalah orang yang jujur dan berprinya dengan yang baik. Maka kembali Rasulullah SAW memberikan tawaran kepada kaum muslimin di kota Madinah yang telah menghadap kafilah dagang itu dengan menyatakan, sungguh kalian telah merebut dengan cara yang hak, dan itu merupakan barang kalian. Dan jika engkau menginginkan itu sebagai barang fake, itu rampasan perang, maka itu adalah hak. Tetapi saat ini aku minta kepada kalian, bolehkah engkau kembalikan ini kepada Abul As? Maka seluruh pasukan yang merampas atau yang ikut dalam perang untuk merebut daripada atau diantaranya itu untuk mengambil
kafilah dagang yang ada pada waktu itu para sahabat, mereka sepakat untuk mengembalikan rampasan perang itu kepada Abdul As. Maka kembali Abdul As dalam keadaan tertegun dan terkagum dengan pribadi Rasul sekian kalinya, dan Allah mengetahui juga kejujuran pada Abdul As. Maka berangkat Abdul As, dan tatkala beliau ke kota Makkah, maka beliau kembalikan semua barang dagang yang diamanahkan kepada beliau, dan beliau berkata kepada penduduk kota Makkah, bukankah telah aku sampaikan kepada kalian itu merupakan amanah? Maka mereka menyatakan sebenarnya, nah, benar, engkau telah menyampaikan amanah. Maka Abdul As tidak bisa menutupi dari apa yang ada dalam hatinya yang dalam, tidak sekedar kekaguman, tetapi keyakinan bahwa Rasulullah benar-benar seorang nabi, dan agama tauhid merupakan agama yang membawa kemuliaan kehidupan. Maka beliau berteriak kepada musyrikin Quraisy pada waktu itu, ketahuilah bahwasanya aku bersaksi, la ilaha illallah, tiada ilah yang wajib untuk disembah selain daripada Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah yang harus diikuti. Maka hal ini menjadikan penduduk kufar Quraisy pada waktu dalam keadaan terheran, dan kesedihan pun merata meliputi orang-orang Quraisy. Seorang pemuda yang tampan, yang mereka kagumi, seorang pemberani dan orang yang jujur, tapi telah beriman kepada Allah, beriman dengan risalah dakwah Muhammadiyah. Maka Abdul As pada waktu itu juga menyatakan kepada penduduk yang ada di kota Quraisy pada waktu itu, di kota Makkah, dengan menyatakan bahwa aku akan berangkat hari ini juga ke kota Madinah, muhajiran, sebagai orang yang berhijrah. Kewajiban seorang muslim untuk berhijrah ke kota Nabi. Berangkat Abdul As ke kota Madinah, dan keberangkatan beliau diketahui oleh beberapa penggembala yang ada pada waktu itu. Seorang yang berangkat dalam keadaan ingin beriman, maka berangkatlah sebagian daripada penggembala kota Madinah menyampaikan berita gembira ini kepada Rasulullah dan penduduk kota Madinah. Maka serentaklah sebagian daripada penduduk kota Madinah dan Rasulullah untuk menyambut kedatangan menantunya, yang dahulu merupakan menantunya kepada musuhnya, dan sekarang menjadi menantunya kembali, dan menjadi orang yang beriman dan siap untuk memberikan pembelaan. Maka kembalilah Abdul As ke kota Madinah, atau menuju ke kota Madinah, mendapatkan sambutan yang sangat hangat, dan lebih daripada itu kehangatan daripada sambutan yang sangat bahagia daripada istrinya, itu Zainab. Kali kembalikan Abdul As kepada istrinya Zainab radhiyallahu taala anhu setelah sekian tahun berpisah. Dan demikianlah ikhwatillah salah satu contoh bagaimana kejujuran daripada keluarga Nabi. Dan belum lagi yang lainnya, bagaimana Ummu Kulthum, bagaimana Ruqayyah, dan bagaimana Fatimah radhiyallahu taala anha wa 'ala sahabat ajma'in. Kita semuanya adalah wanita-wanita yang sangat, yang tentunya telah memberikan apa yang dimilikinya dari kehidupannya sebagai wujud pembelaan kepada dakwah yang dipegang, yang dikibarkan oleh ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan tarbiyah keluarga yang sangat indah. Bagaimana hikmah yang demikian banyak yang seharusnya diperhatikan oleh umat ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil memberikan contoh yang paling mulia dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini, dan insyaallah tentang kisah yang selanjutnya dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan baca pada pertemuan yang lainnya. Dan mohon maaf apabila hari ini kita tidak begitu banyak membaca. Kita beringkas kata, inilah kehidupan Rasulullah dengan Khadijah, dan sekelumit daripada kisah putrinya yang dicintainya, itu Zainab radhiyallahu taala anha wa 'ala sahabat ajma'in. Dan yang selanjutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melihat secara sepintas beberapa kejadian yang juga terjadi di masa setelah menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang akan kita bahas yaitu pembangunan Ka'bah
Kemudian secara ringkas keadaan beliau beberapa saat sebelum diangkat menjadi nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan kami silahkan. Barakallahu fiikum.